Perkenalkan, nama saya Kania Ahora, mahasiswa STEM angkatan tahun 2020 dengan nomor induk 2200302071. Dan di sini saya akan membawakan modul kewirausahaan dengan tema rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Dengan langkah-langkah: nomor 1, identifikasi tipe-tipe dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Dengan kriteria 1.1, tipe-tipe ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Dengan rekaman hasil, tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi, menyelesaikan masalah, dan memberi kenyamanan. 1.2, kriterianya konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Dengan rekaman hasilnya, konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni dengan keunggulan dan keadaan. Yang kedua, ada aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi dengan tahan lama. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Dengan tipe-tipenya nomor 2.1, dengan tren diamati untuk mengidentifikasi GAP peluang bisnis dan ide-ide baru. Rekaman hasilnya, tren lingkungan strategis dengan kekuatan sosial yang kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, penggunaan baru teknologi lama. 2.2, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yang ada adalah sarana dan prasarana, SDM, dan kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. 2.3, kesenjangan suatu produk atau jasa. Identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Rekaman hasilnya, kesenjangan suatu produk atau jasa, kesenjangan pasokan, dan kesenjangan kualitas. Dengan langkah-langkah nomor 3, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Kriterianya 3.1, pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Dengan rekaman hasil, pengalaman industri dapat memberi keuntungan, produktivitas, dan pengalaman mengatasi masalah. 3.2, faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Dengan rekaman hasilnya, faktor kognitif dapat memberi keuntungan tidak ada. 3.3, jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jaringan. 3.4, langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Rekaman hasil, langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi persiapan dan evaluasi. Langkah nomor 4, membangun ide-ide bisnis. Dengan kriteria, praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Rekaman hasil, praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Dan ada aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling, yang merupakan ekspresi atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Nomor 4.2, fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Dengan rekaman hasil, kaidah-kaidah fokus grup dapat membantu menghasilkan ide-ide dan tindak lanjut brainstorming. 4.3, library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Rekaman hasil dari library and internet research adalah sosial media, viral, dan networking dari website. 4.4, ide-ide bisnis produk atau jasa diidentifikasikan untuk dapat dikembangkan. Dengan rekaman hasil, ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasikan, pempek Palembang, dan area fungsi atau bidangnya ialah: pempek adalah camilan yang terbuat dari ikan tenggiri yang dihaluskan dengan bahan dasar tepung dan sagu. Pempek merupakan kuliner khas Sumatera Selatan. Ada macam-macam jenis pempek seperti pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek kulit, dan pempek adaan, dan terakhir pempek taekwan. Modul yang kedua dengan judul membangun usaha yang efektif dengan tema konsep bisnis.
Nomor 1, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriterianya 1.1, nama produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Nama produk atau jasanya dalam PMP Palembang. 1.2, deskripsi produk atau jasa diidentifikasikan dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, dan kata kunci. Deskripsi produk atau jasa adalah PMP adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari daging ikan yang digiling dengan tepung kanji dan tambahan telur, bawang putih yang dihaluskan, dan penyedap rasa dan garam. 1.3, bentuk paket penjualan diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualannya bisa satuan. PMP ini bisa dijual dengan satuan dan bisa dengan paket. PMP juga bisa dengan paket atau dengan per musim sesuai dengan kebutuhan. Kedua, mengidentifikasikan target pasar. 2.1, target pengguna atau klien diidentifikasikan berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau kliennya berdasarkan pemasaran mikro. PMP ini masih menjadi bisnis menengah di mana hanya dipasarkan di satu tempat saja. 2.2, target lokasi pemasaran diidentifikasikan berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasarannya yaitu distrik. Toko PMP ini hanya terdapat di toko Palembang. Yang nomor 3, identifikasi alasan mengembangnya produk. 3.1, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasanya yaitu akses, karena tempat yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan yang ramai atau sangat mudah ditemukan. Kualitasnya, PMP ini mempunyai kualitas yang praktis, rasanya gurih, lezat, dan asam pedas manis dari cukonya. 3.2, peluang pasar diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisanya. Peluang pasar, penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Nomor 4, mengembangkan fitur spesial. 1. Tujuan produk atau jasa dan penggunaannya diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen secara berulang kali. Produk belanja, konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Produk khusus produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. 4.3, manfaat produk atau jasa diidentifikasikan sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk jasa, manfaatnya adalah kesehatan. PMP ini mempunyai manfaat kesehatan untuk menurunkan tekanan darah. 4.2, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa dan tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama adalah janji. PMP ini memiliki kualitas yang bagus karena memakai bahan-bahan yang premium. Manfaat keamanan membuat kita menjadi lebih kenyang dan banyak vitamin karbohidratnya. 4.4, reliabilitas produk atau jasa diidentifikasikan sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk dan jasa area bisnis utama. Toko yang sangat strategis sehingga mudah dapat dijumpai semua orang dan bisnis kami akan dikembangkan secara perlahan. 5. Pengembangan tim manajemen. 5.1, personal brand team konsultan diidentifikasikan berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan, penggunaan masyarakat, karena bisnis PMP yang kita jual sudah dapat pengakuan dari masyarakat, karena dengan rasanya yang enak, yang gurih, tidak amis dan tidak keras, dan tempat yang sangat strategis. 5.2, kualifikasi tim, diidentifikasikan sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim membuat kita menjadi lebih kenyang, banyak vitamin karbohidrat lainnya, karena PMP yang kita jual masih baru dan di ranah menengah, tetapi dengan kualitas yang kami berikan untuk konsumen sangat bagus dan harga kami yang tawarkan itu sangat terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Modul yang ketiga dengan analisa kelayakan usaha. Nomor 1, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan itu berpotensi tinggi. Kedua, menyelesaikan masalahnya berpotensi tinggi. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar berpotensi tinggi.
Yang keempat, ketepatan waktu untuk masuk ke pasar berpotensi sedang. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu potensinya rendah. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia itu berpotensi rendah. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka itu berpotensi rendah. 1.2 permintaan produk atau jasa di survei. Permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Yang nomor 1, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan itu berpotensi sedang. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan itu berpotensi tinggi. Yang ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual berpotensi sedang. Nomor 2, kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Nomor satunya jumlah kompetitor, potensi rendahnya banyak. Yang kedua, tahap siklus industri itu dengan potensi tinggi, fase tumbuh cepat. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini berpotensi tinggi dengan pertumbuhan tinggi. Yang ketiga, pentingnya produk dan atau layanan. Yang keempat, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan sebaiknya memiliki berpotensi sedang. Yang kelima, margin operasi industri itu berpotensi yang sangat tinggi. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan itu teridentifikasi berpotensi tinggi. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya itu mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan karena berpotensi sedang. Yang ketiga, daya beli pelanggan itu sangat tinggi. Keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru itu berpotensi tinggi. Yang terakhir, nomor 5, potensi pertumbuhan target pasar itu berpotensi sangat tinggi. Nomor 3, analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan atau prowess management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri berpotensi tinggi. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan terampil itu berpotensi tinggi. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu luas berpotensi tinggi. Yang keempat, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri lainnya itu sangat kuat, berpotensi sangat tinggi. Yang kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu mungkin berpotensi sedang. Yang ketiga, 3.2 kecukupan sumber daya. 3.2 kecukupan sumber daya. Nomor 1, karyawan dengan kompetensi spesifik itu berpotensi tinggi. Kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula itu berpotensi tinggi. 4, kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan, modal ekuitas itu berpotensi tinggi, modal utang berpotensi sedang, modal khusus itu berpotensi tinggi. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri berpotensi tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini berpotensi tinggi. Yang ketiga, nilai perusahaan itu berpotensi tinggi. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis berpotensi tinggi, proyeksi pendapatan berpotensi tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan berpotensi tinggi, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan itu potensi sedang. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu berpotensi sedang. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian 1, kekuatan ide bisnis itu 5. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar itu 6. Bagian 3, kelayakan organisasi 6. Bagian 4, isu finansial 8. Dan penilaian keseluruhannya adalah 25. Terima kasih. Dan itu adalah hasil modul yang telah saya presentasikan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan yang telah saya ucapkan.
Selamat sore.